Kota pemakaman memiliki wilayah dengan gaya bangunan yang unik. Semuanya terbuat dari batu giok, tampak seperti istana berhiaskan permata. Ada banyak makhluk di sini, orang-orang datang dan pergi, membuatnya sangat ramai. Obat-obatan yang sangat berharga dijual di sini, harus dicoba. Astaga, ada rumor tentang informasi buah dewa surgawi. Satu buah akan langsung membuatmu menjadi dewa surgawi. Rumah lelang terbesar di kota pemakaman ada di sini. Batu giok hijau digunakan sebagai tangga, batu giok putih sebagai jembatan lengkung. Istana besar itu memancarkan cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan. Esensi spiritual di sini padat, membuatnya tampak seperti kuil surgawi. Wang, akhirnya kita bertemu. Sebuah suara terdengar. Kelompok Shihao tiba di rumah lelang. Begitu mereka hendak masuk, mereka bertemu seseorang dengan rambut abu-abu. Di punggungnya bahkan ada sepasang sayap aneh, satu hitam dan satu putih. Seolah-olah ada energi yin dan yang berputar-putar. Anak dewa yang jatuh? Shihao menyipitkan matanya. Dia merasakan hal ini begitu melihat orang itu. Orang ini adalah anak dewa yang jatuh, karena auranya terlalu kuat. Mengerikan sekali. Orang-orang di sekitarnya menggigil dalam hati. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk mundur. Wajah mereka menjadi pucat pasi satu demi satu. Mata anak dewa yang jatuh sangat dalam. Di dalamnya secara tak terduga terlihat pemandangan mengerikan dari dewa dan iblis yang jatuh, dan bahkan surga dihancurkan. Semua hal layu. Mata orang ini mengandung karakteristik iblis. Makhluk-makhluk di dekatnya berteriak. Wajah mereka menjadi pucat. Kaki mereka menyerah. Tubuh mereka jatuh lemah ke tanah. Yang lain buru-buru bergerak mundur. Semuanya sangat terkejut. Kamu benar-benar sombong? Aku menyuruh orang lain datang mencarimu, tetapi dia diabaikan. Anak dewa yang jatuh berbicara. Pada saat ini, senyum tipis muncul di wajahnya, pemandangan mengerikan di matanya menghilang. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cemerlang, wajahnya tampan. Senyumnya menjadi semakin lebar, menjadi semakin cemerlang. Seolah-olah matahari yang terik terbit di sini, meletus dengan cemerlang. Temperamennya menjadi sangat berbeda, hangat tak tertandingi, membuat orang merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim gugur. Semua orang merasakan rasa hormat terhadapnya. Shihao menggerutkan kening. Dia tahu bahwa orang ini pasti mengambil langkah itu, mengolah energi abadi. Orang ini sangat berbahaya. Hanya saja, sulit bagi orang normal untuk merasakannya. Namun, dia masih tak kenal takut, karena dia telah lama mengambil langkah itu, mengolah energi abadi, hanya saja dia tidak pernah memberikannya. Ini dilakukan justru untuk menarik keluar musuh lama, anak dewa yang jatuh, dan kemudian menggunakan ini untuk membunuhnya. Karena kau tidak datang untuk menemuiku, aku sendiri yang datang untuk menemuimu. Rambut abu-abu anak dewa yang jatuh berkibar-kibar, senyumnya sangat cemerlang saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Semua makhluk di sini merasakan jantung mereka bergetar. Mereka semua melihat ke arah itu. Keributan segera terjadi. Orang aneh kuno anak dewa yang jatuh telah muncul, jelas untuk Huang. Dia akan mengambil tindakan. Siapa yang kau pikir kau? Sampai aku bertemu denganmu? Shihao menjawab dengan tenang. Kau tampaknya lebih kuat dari dua kakak laki-lakimu. Namun, akhirmu akan sama. Saat itu, mereka berdua merangkak di bawah kakiku. Anak dewa yang jatuh berkata dengan lembut, anak muda, kau harus berhati-hati saat berbicara. Lidah yang longgar menyebabkan masalah. Tepat pada saat ini, para tetua di belakang Shihao berjalan keluar. Ekspresi mereka tidak ramah. Anak dewa yang jatuh berhenti berjalan, pikirannya gemetar, karena mereka adalah penduduk asli, bukan orang-orang yang bisa diprovokasinya. Kalau tidak akan ada tempat yang aman baginya di kuno abadi, membawa bencana besar bagi dirinya sendiri. Mata Shihao sangat dingin saat dia menatapnya. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Orang ini masih berani mengangkat topik lama lagi, menggunakan penghinaannya terhadap kedua kakak laki-lakinya untuk menghasutnya. Timan kecil, bisakah kamu menukar benda itu untuk kami? Kami akan membantumu melenyapkannya dan membasmi sektenya di sepanjang jalan. Salah satu tetua berbicara. Di sekitarnya, sekelompok orang itu membatu. Bagi penduduk asli untuk berpihak pada Shihao seperti ini, itu benar-benar tidak terduga. Aku akan mengurusnya sendiri. Kalian semua tidak perlu mengambil tindakan, kata Shihao. Seorang musuh berada tepat di depannya. Seseorang yang sebelumnya telah menginjak-injak kedua kakak laki-lakinya, mengejek dan mempermalukan mereka. Jika dia tidak mengalahkannya secara pribadi, maka itu akan mengecewakan Supreme Being Daorite. Hahaha, anak dewa yang jatuh langsung tertawa. Ekspresinya menjadi sedikit dingin. Dia tampak mengejek, tetapi juga menunjukkan penghinaan.
Rambut abu-abunya menari-nari, matanya sedikit menyipit. Adegan mengerikan tentang dewa dan iblis yang dimusnahkan ada di dalam dirinya. Ketika dia melihat penduduk asli mundur, sudut bibirnya melengkung ke atas. Dia tenang dan dingin, yakin bahwa dia tak tertandingi. Tidak mengherankan sama sekali. Kamu meminta perlindungan dari ras-ras besar itu, berharap mereka membelamu? Dia menatap Shihao, matanya dalam. Aku sudah mengatakan bahwa dendam di antara kita juga akan terselesaikan di antara kita berdua. Kamu tidak perlu takut. Ya, Shihao berbicara dengan cara yang agak mengejek. Aku? Takut? Jika aku takut, aku tidak akan memiliki prestasiku hari ini. Faktanya, bahkan jika seorang ahli melangkah keluar demi kamu, aku tetap akan membunuhmu dengan cara yang sama. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Batu penyerang ilahi sangat marah hingga berteriak keras. Kamu pasti akan mati. Dia benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan anak dewa yang jatuh saat Shihao mengungkapkan untayan energi abadinya. Jalan ini diliputi kekacauan, dan segera setelah itu, sulit bagi seluruh kota pemakaman untuk tenang. Banyak orang bergegas ke wilayah ini setelah menerima berita. Mereka semua ingin menyaksikan pertempuran besar yang menggemparkan dunia ini. Seorang makhluk aneh kuno muncul, ingin mengambil tindakan terhadap Huang yang telah mengaduk-aduk beberapa berita baru-baru ini. Jadi ini tentu saja menimbulkan keributan, membuat orang-orang menantikannya. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah makhluk aneh kuno yang menggerakkan tubuh aslinya untuk membunuh pahlawan dunia saat ini. Kemunculan anak dewa yang jatuh menimbulkan gelombang besar. Meskipun ada rumor bahwa ada raja-raja kuno yang meninggal di sarang setan, bagaimanapun juga, mereka tidak melihatnya terjadi. Jadi tidak ada cara untuk memverifikasi apakah itu benar. Karena itu, sekarang setelah anak dewa yang jatuh datang, di mata sebagian besar ahli, ini adalah pertama kalinya tubuh asli orang aneh kuno muncul. Pembantaian besar akan dilakukan. Kesempatan yang langka. Huang menarik perhatian seorang raja kuno. Aku benar-benar menantikan ini. Mari kita lihat siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Raja-raja kuno, mereka yang telah berkuasa di satu era atau beberapa era. Aku benar-benar ingin melihat seberapa cemerlang mereka. Ya, jalanan segera ramai, orang-orang di mana-mana di langit. Tiba-tiba, suara lonceng bergema di udara. Istana giok berhiaskan permata bersinar. Salah satu lonceng giok di dalamnya bergoyang, melepaskan riak lembut yang terdengar melalui kota pemakaman. Itu adalah rumah lelang keturunan. Itu adalah rumah lelang terbesar di alam pemakaman, tempat yang didirikan oleh penduduk asli. Bahkan di antara semua dunia kecil abadi kuno, tempat itu masih bisa masuk dalam peringkat 10 besar, tempat dengan reputasi hebat. Sangat jelas bahwa sudah waktunya untuk pelelangan. Lonceng suci Istana Giok Agung itu berbunyi, memberitahu semua orang bahwa penawaran untuk semua jenis harta rahasia akan dimulai. Semua orang merasa bimbang. Apakah mereka akan menonton pertempuran atau bergabung dalam pelelangan? Agak sulit untuk memutuskan. Pertempuran ini adalah kompetisi di puncak, tingkat pertempuran tertinggi sejak dimulainya kuno abadi. Tidak seorang pun yang mau melewatkannya. Namun, Rumah Lelang telah merilis berita setengah bulan yang lalu, dan kali ini, semua harta suci paling langka di dunia sedang dilelang, peluangnya sangat besar. Dikabarkan bahwa bahkan mungkin ada buah dewa surgawi yang akan muncul. Begitu seseorang memakan buah dewa itu, mereka akan segera menjadi dewa surgawi dan melampaui di atas, memiliki kekuatan untuk menyapu semua musuh di Immortal Ancient. Ada juga rumor bahwa diagram kuno akan dilelang, di atasnya tercatat gua seorang abadi. Adapun keberuntungan alami di dalam, tidak perlu dibicarakan. Itu pasti cukup untuk mengejutkan semua dunia kecil. Pergi ke pelelangan dulu. Pada saat yang genting, Shihao angkat bicara, hatinya tenang. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh intimidasi anak dewa yang jatuh, sebaliknya merasa sangat tenang, melakukan hal-hal sesuai dengan rencananya sendiri. Itu karena dia juga mendengar beberapa rumor bahwa Rumah Lelang memiliki beberapa hal yang dia butuhkan. Dia akan melakukan kultivasi isolasi untuk mengolah untayan kedua energi abadi, jadi dia harus membuat persiapan yang cukup. Itu juga bagus, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiranku. Anak dewa yang jatuh tersenyum. Awalnya dia datang ke pelelangan untuk memilih beberapa harta karun ilahi. Anak muda, jika kau melihat sesuatu yang kau inginkan, kami bersedia menukarnya denganmu. Delapan ras jiwa bersenjata, ras iblis kuno, dan beberapa tetua lainnya bergerak mendekat, berbicara dengan sangat bersemangat. Aku ingin melihatnya terlebih dahulu. Kata Shihao, sepertinya kau memiliki sesuatu yang tidak buruk. Jagalah dengan baik. Oke? Sepertinya kali ini, panenku akan memiliki beberapa kejutan yang menyenangkan.
Anak dewa yang jatuh melirik, memperlihatkan senyum tipis. Kemudian, dia mengambil langkah besar menuju istana giok berhiaskan permata, memasuki rumah lelang. Bajingan itu terlalu penuh kebencian. Kelinci kecil itu menggertakkan giginya saat dia menatap dengan matanya yang besar seperti rubi. Bahkan Cao Yusheng dan yang lainnya merasa sulit untuk tetap tenang. Pewaris anak dewa yang jatuh itu sombong seperti yang diharapkan. Sombong sampai-sampai orang lain benar-benar ingin segera mengambil tindakan, bertarung dengannya sampai mati. Dia sengaja melakukannya untuk membuat kita marah. Orang ini cukup dalam dan tidak akan bertindak begitu dangkal. Ini untuk mengganggu kondisi mental Shihao, kata Ching Yi. Mereka juga berjalan ke rumah lelang karena perang penawaran akan segera dimulai. Ketika mereka memasuki aula suci, semua yang mereka lihat bahkan lebih megah daripada yang mereka lihat di luar. Itu luas dan lapang, kursi dan ruang pribadi di mana-mana, cukup untuk menampung beberapa ratus ribu makhluk. Jelas ada hukum alam spasial di bangunan besar ini. Siapa bilang penduduk asli kuno? Ini rumah lelang mereka, tempat bisnis berkembang pesat. Tempat ini dibangun melalui upaya bersama dari banyak ras yang kuat. Seseorang berkata dengan suara rendah, berdiskusi dengan tenang. Tempat ini dirancang dengan penuh selera, bahkan kursinya diukir dari batu giok halus. Tangga batu terbuat dari batu giok hijau, pilar tebal terbuat dari batu giok emas. Sementara itu, platform tinggi itu terbuat dari batu giok putih halus. Cepat dan mulai. Semua orang sudah ada di sini, jadi mari kita saksikan kompetisi penawaran ini. Semua orang bersemangat dan penuh harap. Berita sudah tersebar bahwa anak dewa yang jatuh telah muncul. Dia sangat kuat, tiba di kota pemakaman untuk menekan dan membunuh Huang. Banyak orang berspekulasi bahwa dia mungkin telah mengambil langkah itu, dan itulah sebabnya dia muncul dari isolasi, tiba di kota pemakaman. Namun, tidak ada yang bisa mengonfirmasi rumor ini. Anak dewa yang jatuh selalu bersikap rendah hati. Jika dia tidak mengambil tindakan, sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Anak dewa yang jatuh adalah salah satu dari 4 aula leluhur Dao Iblis Besar, dan anak dewa yang jatuh dikenal sebagai yang paling menakutkan dan yang paling berpotensi dari sekte ini. Jika dia mengambil langkah itu, maka di masa depan, alam yang lebih tinggi pasti akan terguncang karena dia. 3.000 provinsi, tempat yang benar-benar luas dengan banyak sekte. Sementara itu, anak dewa yang jatuh menempati satu posisi di antara 4 tanah suci Dao Iblis Besar. Jadi tidak perlu berbicara lebih banyak tentang mereka. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya mereka. Semuanya, harap tenang. Lelang akan segera dimulai, kata seseorang dari atas panggung giok yang tinggi. Di hadapan mereka berdiri seorang ahli tua dan seorang wanita muda yang cantik, memancarkan pesona dan keanggunan yang luar biasa. Ketika lelang dimulai, rumah lelang segera membuat kehebohan. Barang lelang pertama, pisau tulang biru, diperkenalkan sebagai senjata yang mampu menembus segala batas alam diri sejati. Para hadirin tercengang. Suasana di ruangan menjadi semakin ramai. Penawaran terus naik, mencerminkan pentingnya senjata ini di dunia kultivasi yang keras. Seorang wanita muncul dengan anggun, menggenggam bilah tulang biru yang berkilauan. Aura yang dibawanya mempesona semua orang di ruangan. 20 batang obat suci, teriak seseorang, memulai penawaran yang intens. Lelang berlanjut dengan kecepatan yang mengejutkan, menghasilkan harga yang menggila untuk pedang tulang biru. Akhirnya, senjata itu dibeli oleh seorang wanita misterius. Lelang berlanjut dengan artefak berikutnya, sebagian dari tulang sejati Dewa Surgawi. Wanita muda itu menjelaskan dengan penuh keahlian, memikat hati semua yang mendengarnya. Di ruang luas, semua orang terpana. Hanya awal acara, namun 2 artefak yang begitu berharga telah dilelang. Imajinasi semua orang melayang pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa merasa putus asa, menyadari bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing. Namun, waktu terus berlalu, dan barang-barang ilahi yang lebih mengejutkan mulai muncul. Akhirnya, puncak acara tercapai dengan kemunculan buah Dewa Surgawi. Tentu saja, kita semua berharap untuk mendapatkan buah Dewa Surgawi, tetapi hal itu terlalu langka untuk dilelang. Kami akan menawarkan diagram tulang yang merekam wilayah misterius tempat buah Dewa Surgawi tumbuh, kata Master Lelang dari panggung tinggi. Penjelasannya menimbulkan kekecewaan beberapa orang yang berharap barang fisik. Semua orang, kami tidak bermaksud mengecewakan. Wilayah tersebut memang ada, tetapi hanya energinya yang bisa dijangkau. Jelas tetua itu. Banyak yang menunjukkan ketidakpuasan, tetapi proses lelang terus berlanjut dengan peserta yang tetap antusias, berusaha mendapatkan barang-barang langka yang ditawarkan. Lelang berakhir dengan sukses,
meninggalkan orang-orang berbicara tentang kesempatan yang hilang dan peluang yang mungkin mereka dapatkan di masa depan. Anak dewa yang jatuh berdiri dengan angkuh, tidak terkendali dan sombong. Sebuah senyum sinis menghiasi wajahnya, memancarkan penghinaan dan kesombongan yang tak terselubung saat ia berbicara dengan congkak. Kamu boleh sombong untuk sementara, tapi ketika saatnya tiba, orang tua ini akan menebasmu. Batu penyerang ilahi berteriak marah. Suaranya bergema keras. Diam. Pada saat itu, seorang tetua dari dalam rumah lelang berbicara, menggunakan kemampuan ilahi raungan sapi barbar, membuat seluruh istana bergemuruh oleh suaranya. Tetua ini jelas merupakan seorang ahli. Semua orang di sekelilingnya langsung terdiam, dicekam rasa takut. Baik menghadapi intimidasi anak dewa yang jatuh maupun raungan tetua tersebut, mereka semua merasa diri mereka begitu kecil, tak berarti. Akhirnya, tidak ada yang berani melawan anak dewa yang jatuh untuk memperebutkan diagram itu. Ia berhasil mendapatkannya dengan harga sedikit di atas harga minimum yang ditawarkan. Yang terpenting, kebanyakan orang tidak percaya mereka bisa menemukan tempat itu dan mendekati pohon kuno Dewa Surgawi. Jika memang semudah itu, pasti penduduk asli sudah bertindak sejak lama. Selain itu, meskipun ada beberapa yang tergoda untuk menawar, mereka mundur ketakutan setelah melihat makhluk aneh kuno yang melindungi anak dewa yang jatuh. Siapa yang mau melawan dia? Itu sama saja dengan mencari mati. Orang seperti ini memiliki kekuatan kultivasi yang melampaui batas, mengabaikan dunia. Tak banyak yang berani menjadikan dia sebagai musuh. Bahkan Huang, yang sangat kuat, menjadi sasarannya. Kata-katanya penuh provokasi, menyiratkan ancaman bahwa dia akan membunuh Huang. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Setelah itu, ada beberapa buah setengah dewa yang dijual. Si Hao langsung bertindak cepat. Dia sangat membutuhkan buah-buahan ini karena langkah terobosannya berikutnya akan sangat penting dan memerlukan sejumlah besar obat-obatan suci. Yang mengejutkan adalah bahwa anak dewa jatuh ikut serta dalam kompetisi. Dia tidak hanya bersaing, tetapi juga mengamati semua orang dengan matanya, menciptakan tekanan besar sehingga banyak peserta lain merasa terintimidasi. Selama peserta lain mundur, dia juga akan menghentikan penawarannya. Pada awalnya, si kelinci kecil terlihat senang, tertawa kecil sambil mengejek anak dewa jatuh. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari situasi yang sebenarnya dan langsung marah. Dia merasa bahwa anak dewa jatuh memperlakukan mereka seperti bawahannya, menganggap semua yang mereka miliki adalah miliknya dan akan dirampas. Menjijikkan, teriak si kelinci kecil dengan suara gusar, matanya semakin merah. Sudahlah, jangan marah, hasilnya akan terlihat nanti. Xing Yi mencoba menenangkan sambil menatap dengan tatapan berkilau. Bahkan sebagai peri dunia lain, dia pun merasa geram. Ekspresi para ahli di rumah lelang mulai menunjukkan ketidaksenangan. Beberapa makhluk melirik ke arah anak dewa jatuh. Jika bukan karena dia telah membayar mahal untuk membeli diagram tulang, mungkin dia sudah diusir sejak tadi. Anak dewa jatuh tidak melangkah terlalu jauh dan tidak lagi mengganggu proses penawaran. Akhirnya, tiba waktunya untuk memperebutkan diagram misterius dari gua abadi. Beberapa orang langsung bersemangat, sementara yang lain tetap acuh tak acuh, hanya menonton dari kejauhan. Situasinya memang terbelah, ada yang sangat bersemangat dan ada yang sama sekali tidak tertarik. Di atas panggung, seorang tetua memberikan isyarat, lalu seorang gadis muda yang cantik menunjukkan sebuah batu yang terukir diagram misterius. Batu itu tiba-tiba mengeluarkan kabut yang memancarkan energi aneh, memperlihatkan jejak-jejak diagram samar di permukaannya. Saya tahu banyak dari Anda yang penasaran. Jika kami sudah memahami rahasia diagram gua abadi ini, mengapa kami tidak pergi ke sana sendiri? Ujar sang tetua, matanya berkilauan tajam saat menatap para peserta. Pada momen itu, semua orang menatap serius. Mereka sudah mendengar bahwa kaum kuno abadi sering bersembunyi di dalam suku mereka sendiri dan jarang sekali keluar. Baik pohon dewa surgawi maupun gua abadi tidak berada di wilayah yang dapat diakses penduduk setempat. Tetua itu dengan jujur mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mengirim para ahli, hanya pada satu masa mereka berhasil memetik lebih dari 10 buah dewa surgawi, sedangkan upaya lainnya selalu berakhir dengan kegagalan. Gua abadi itu sangat tidak biasa. 10 raja mahkota, pohon dao abadi kecil tampaknya telah ditemukan di depan gua itu. Ucapan tetua ini membuat banyak orang gemetar dalam hati, seolah dihantam petir. Semua orang menatap tajam tetua itu, mencoba mencari kebenaran dari perkataannya. Ini sungguh mengejutkan. Keberuntungan alamiah 10 raja mahkota ternyata berasal dari gua abadi ini. Tadinya dia menemukan buku giok kuno di alam pemakaman,
Dan berdasarkan petunjuk dalam buku itu, dia menemukan gua ini dan memperoleh sejumlah panen. Lanjut tetua itu. Semua orang sudah pernah mendengar kisah ini, namun mereka tidak pernah menduga bahwa buku giok itu benar-benar menunjukkan arah menuju gua abadi. 10 Raja Mahkota belum pernah masuk ke gua, hanya berhasil menggali pohon kecil di luarnya. Namun, mereka sudah mendapatkan keberuntungan alam sebesar ini. Bayangkan saja peluang yang ada di dalam gua tersebut, kata tetua itu dengan desahan panjang. Kata-kata ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Pintu masuknya sudah seperti ini, jadi seperti apa gua abadi itu sendiri? Napas semua orang menjadi tergesa-gesa. Tetua itu berbicara terus terang bahwa para ahli mereka telah pergi ke sana, tetapi mereka tidak dapat memasuki gua itu. Pada tahun-tahun berikutnya, mereka juga mengirim beberapa ahli, tetapi semuanya kembali dengan kekalahan. Terkadang, peluang tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi benar-benar terkait dengan takdir. Tetua itu berkata. Dia kemudian meminta wanita muda yang cantik itu mengangkat diagram batu yang diukir. Semua orang menjulurkan leher mereka untuk melihatnya sendiri. Sayangnya, mereka hanya melihat jejak yang samar-samar, mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Shihao membuka mata surgawinya, tetapi pada akhirnya, matanya masih terhalang. Jelas bahwa pihak lain menggunakan kekuatan yang membatasi untuk menyegel diagram batu itu. Hadirin sekalian, kalian semua harus tahu bahwa gua abadi ini mungkin merupakan keberuntungan alam terbesar dari dewa kuno. Kalau tidak, mengapa hanya sebatang pohon kecil di depan gua itu cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini? Tetua itu berbicara dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dia melihat ke arah semua orang dan berkata, "Saya tahu bahwa kalian semua bersaing memperebutkannya, dan ketika saatnya tiba, kalian semua akan naik ke panggung besar Dao Abadi untuk melakukan perjuangan yang mengguncang dunia. Hanya pemenangnya yang akan dapat menapaki jalan misterius untuk mencari keberuntungan besar terakhir." Namun, setelah waktu yang tak terbatas berlalu, tidak seorang pun dapat memperolehnya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa gua abadi mungkin merupakan tempat keberuntungan alam terbesar disimpan. Dia jelas-jelas membangkitkan godaan sehingga semua orang akan menawarinya. Namun, ini memang memicu minat semua orang. Semuanya sangat terguncang. Hanya raja-raja kuno yang sebelumnya telah naik ke panggung Dao Abadi itu, melakukan kontes terakhir dan kembali hidup-hidup yang dapat mencari keberuntungan alam yang besar itu. Bagi makhluk normal, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Tidak ada jalan ke sana. Namun, saat ini, tampaknya ada peluang yang mengarah ke titik akhir. Gua abadi, mungkinkah ini tujuan akhir? Mata anak dewa jatuh, tidak mengatakan apapun. Ketika kuno abadi terakhir kali dibuka, dia telah menyapu semua kuno abadi, menjadi tak tertandingi di bawah surga. Dia telah membunuh 2 raja kuno, akhirnya berdiri tegak di panggung yang tinggi itu. Harga awal, 2 batang obat-obatan ilahi. Tetua itu berbicara, menyatakan harga terendah. Apa? Semua orang tercengang. Ini terlalu mengejutkan. Siapa yang bisa mengeluarkan harga seperti ini? Selain 10 Raja Mahkota dan Ning Chuan, mereka belum pernah mendengar ada orang lain yang benar-benar memperoleh obat ilahi. Tentu saja, ada beberapa raja kuno yang mungkin memilikinya, hanya saja, yang lain tidak pernah mengetahuinya. Namun, tidak mungkin ada orang yang akan mengambil 2 tangkai. Di dunia luar, bahkan Akademi Dewi yang kuat hanya memiliki 1 tangkai teratai ilahi penyeberangan kesengsaraan. Ada banyak warisan, banyak sekte besar, tetapi bahkan master sekte mereka belum pernah melihat obat ilahi yang hidup, apalagi memilikinya. Shihao langsung menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa menawar ini. Anak dewa jatuh tidak bergerak, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Adapun yang lain, mereka semua putus asa. Tidak ada yang bisa membayar harga seperti itu. Jelas bahwa diagram ukiran batu ini tidak akan dilelang hari ini. Tidak masalah, kita akan terus memegang barang ini. Ketika teman-teman bersekutu bersama untuk menawar, itu akan tetap ada di sini. Tetua itu berkata sambil tersenyum. Semua orang mengerti bahwa pelelangan kali ini adalah untuk propaganda, dengan harapan untuk menarik lebih banyak orang, membuat raja-raja kuno bergandengan tangan untuk menawar diagram ukiran batu ini. Namun, lain kali, harga terendah adalah 4 batang obat ilahi. Tetua itu tersenyum lebar. Semua orang ingin mengutuknya. Ini terlalu penuh kebencian. Bahkan jika seseorang mencari di seluruh kuno abadi, berapa banyak batang obat ilahi yang akan mereka temukan? Ini kecuali jika seseorang membuka kebun obat kuno yang tersisa dari era besar terakhir. Jika ini terjadi, lupakan obat-obatan ilahi, bahkan mungkin ada obat umur panjang. Semua orang perlahan-lahan mengerti.
Penduduk asli tidak dapat meninggalkan daerah mereka masing-masing, jadi mereka bergantung pada orang luar untuk mendapatkan harta ilahi dari berbagai tempat. Tidak heran mereka tidak akan gegabah mengambil tindakan terhadap orang luar. Mereka takut bahwa mereka akan membuat semua orang khawatir dan bahwa kemudian akan sulit untuk melakukan bisnis. Karena tidak ada yang menawar diagram gua abadi, maka mari kita tambahkan beberapa harta langka lagi. Kata tetua itu, awalnya, diagram ukiran batu gua abadi adalah barang terakhir yang dilelang. Tetapi karena tidak terjual, mereka membuat 2 barang lagi. Salah satunya adalah altar giok yang menyimpan cairan kental seperti giok. Ketika altar dibuka, gelombang aroma obat tercium keluar, menembus jauh ke dalam hati. Mata air kehidupan mampu mencegah penuaan dan meningkatkan vitalitas seseorang. Tetua itu memperkenalkan. Ini memicu keributan besar. Ini adalah barang bagus, mampu meningkatkan esensi kehidupan seseorang. Kemudian, seorang wanita muda lainnya membawa sebuah kotak giok. Ketika kotak itu dibuka, energi hijau yang menakjubkan menyembur keluar. Energi itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti batu permata. Itu adalah sebatang rumput kebangkitan. Bahkan jika seseorang hanya memiliki sedikit vitalitas, setelah menelannya, seseorang masih akan bisa hidup. Rumput kebangkitan juga terkenal. Setelah menelannya, selain meningkatkan kultivasi dan kekuatan magis seseorang, karakteristik obatnya mirip dengan obat-obatan ilahi yang pasti mampu memberikan daging dan tulang kepada orang yang sekarat. Keduanya tidak diragukan lagi adalah harta penyelamat hidup yang tak tertandingi. Bagi Shihao, ini setara dengan 2 nyawa, hal-hal yang paling ia butuhkan. Ia segera menegakkan tubuhnya. Para tetua yang mengikuti Shihao seperti anjing semuanya memperlihatkan ekspresi aneh. Mereka bertanya, "Teman kecil tertarik?" "Ya." Shihao mengangguk. "Kalau begitu itu jauh lebih mudah." Tetua itu tersenyum. Ia mengangguk ke arahnya, lalu bibirnya terbuka dan tertutup, memancarkan suara. Di mimbar, tetua itu mengucapkan harga terendah. Harga termurah untuk kedua barang ini hanya ranting pohon willow. Semua orang terkejut. Sesederhana itu, si Kou tersenggang. Dia langsung mengerti. Rumah lelang berhubungan dengan para tetua di sisinya, dibuka oleh mereka. "Aku bisa menemukan 100 kereta ranting pohon willow." Seseorang berteriak dengan tidak sabar. "Aku harus menambahkan 1 hal lagi." Ranting itu tertinggal dari era besar terakhir. Di panggung yang tinggi, tetua itu berkata, semua orang menjadi tercengang. "Apakah masih ada akal sehat? Siapa yang bisa mengeluarkan benda seperti itu? Kalian semua mempersulitku." Shihao berbalik dan melihat ke arah para tetua itu. "Dewa pohon willow, aku tidak akan membiarkan orang lain menghujatnya. Aku harus melestarikannya dengan benar." Para tetua menunjukkan ekspresi terkejut. Salah satu dari mereka berkata, "Mengapa kamu mengatakan apa yang akan kami katakan? Alasan kami menginginkan ranting pohon willow adalah karena harapan agar leluhur kuno, roh pelindung tidak dihujat oleh orang lain. Kami akan membawanya kembali ke tanah suci untuk disucikan." "Omong kosong," tetua Rasro berlenggan 8 melotot. "Aku butuh penjelasan," kata Shihao. "Kami tidak bisa berbicara terlalu banyak tentang banyak hal, tetapi kami dapat memberitahu Anda bahwa cabang roh pelindung leluhur kuno yang ditinggalkan tidak boleh menjadi milik orang luar. Meskipun mereka tidak dapat berbicara terlalu banyak tentangnya, tetua itu masih berbicara sedikit lebih banyak. Di tanah suci yang misterius, cabang pohon willow emas ditinggalkan oleh roh pelindung masa lalu yang disucikan oleh mereka, ditanam di dalam mata air kehidupan. Namun, itu belum dihidupkan kembali selama ini. Jadi mereka ingin menggabungkan cabang willow ini dengan yang itu. Cabang yang penuh vitalitas, salah satu dari 3.000 negara dewa-dewa willow." Shihao terkejut. Sayangnya, makhluk-makhluk ini dengan paksa menolaknya. Dia tidak diizinkan pergi ke sana. Namun, pada akhirnya, Shihao setuju dengan gembira untuk bertukar dengan mereka, yang memungkinkan mereka membawa kembali cabang willow itu untuk bergabung dengan yang lain. Dengan mata air kehidupan dan rumput kebangkitan di tangan, Shihao sepenuhnya puas. Namun, ini mengejutkan sekelompok orang. Semuanya memperlihatkan ekspresi aneh. Wang terlalu kuat, bahkan mampu mengeluarkan cabang willow jenis ini. Karena itu, cukup banyak yang mengerti dengan cepat mengapa para tetua itu mengikutinya, berpihak padanya. Itu karena dia membawa kembali sesuatu yang menantang surga dari jurang hitam. Tidak buruk, dengan mata air kehidupan dan rumput kebangkitan, jalanku akan jauh lebih mulus, mampu menenangkan diri dan fokus untuk memahami Dao, tidak perlu lagi takut gagal. Kultivasiku akan meningkat pesat. Anak dewa jatuh mengangguk, sangat sombong. Akan mengalahkanmu sampai kamu meledak sebentar lagi.
Kelinci kecil itu memamerkan giginya, dia tidak tahan lagi. Sayang sekali, cabang itu jelas memiliki energi dao abadi. Menukarnya seperti ini terlalu disesalkan. Anak dewa jatuh menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sedang berbicara tentang barang-barangnya sendiri. Mata Si Hao menjadi dalam, dia berdiri dan berkata, "Ayo kita pilih kuburanmu." Tentu saja, jika tubuh aslimu bukan bentuk manusia, maka tidak apa-apa. Sebuah kuali untuk merebusmu nanti sudah cukup. Hahaha, anak dewa jatuh tertawa. Meskipun dia tenang, dia menjadi sedikit dingin. Sangat tidak sabar untuk menawarkan diri. Kalian seperti dua kakak laki-lakimu. Saat itu, mereka saling bertarung untuk mengambil tindakan terhadapku terlebih dahulu. Pada akhirnya, aku menekan mereka semua sama, menendang mereka masing-masing, menginjak wajah mereka. Perasaan seperti itu tidak buruk. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari garis keturunan makhluk tertinggi, tetapi mereka diinjak-injak olehku. Rumah lelang segera menjadi sunyi. Semua orang merasa seolah-olah mereka tercekik. Mereka semua mengerti bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Tidak seorang pun berani berbicara sembarangan, tidak ingin menyinggung siapapun. Pergilah ke tempat kematianmu. Se Hao bangkit, berjalan keluar. Tak tertahankan, harus dibunuh. Batu penyerang ilahi meraung, pertama kalinya ia begitu marah. Ia benar-benar membenci orang ini. Anak jatuh ilahi terlalu sombong, lebih dari yang bisa ditanggungnya. "Huang, kau harus mengalahkannya." Kelinci kecil itu berteriak dengan berisik. Cao Yusheng dan Qing Yi mengikuti di belakang, merasa sulit untuk menenangkan emosi mereka. "Baiklah, coba aku lihat. Aku ingin melihat apakah kau lebih hebat dari kedua kakakmu." Anak dewa jatuh berjalan keluar dari rumah lelang, mengikuti mereka di belakang untuk bertarung dalam pertempuran hebat ini. Kota pemakaman langsung riuh. Semua makhluk di sini sudah mendengar bahwa anak dewa jatuh telah tiba, hendak mengambil tindakan terhadap Huang. Mereka berdua sedang memilih tempat untuk pertempuran sekarang. Pertempuran hebat yang luar biasa akan segera terjadi. "Pergi. Ayo kita saksikan ini. Jenis pertempuran hebat ini jelas tidak boleh dilewatkan. Cepat dan ikuti mereka." Untungnya, medan perang yang dipilih Si Hao dan yang lainnya tidak terlalu jauh. Kalau tidak banyak orang yang bisa mengikuti mereka. Ini adalah medan perang kuno. Bumi yang luas itu berwarna merah tua, diwarnai merah oleh darah makhluk-makhluk masa lalu yang tak tertandingi. Tidak ada sehelai rumput pun tumbuh di sini dan dikelilingi oleh kabut sepanjang tahun. Secara umum, tempat seperti ini penuh dengan energi yang mengerikan. Tidak banyak orang yang berani datang ke sini. Namun, saat ini, Si Hao dan anak dewa jatuh berada di kedalaman medan perang kuno, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka. Adapun yang lain, tidak seorang pun masuk ke dalam. Mereka semua menonton dari kejauhan. Semua orang sangat gugup, tetapi juga menantikan ini. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, langsung mengambil tindakan. Seolah-olah dua bintang di kosmos bertabrakan, meletus dengan cahaya suci yang paling menyilaukan. Seperti komet yang menabrak bumi yang besar, bahkan bumi merah tua yang dikenal kokoh dan abadi pun hancur berkeping-keping. Puing-puing bergegas ke awan, retakan besar dengan cepat meluas di kehampaan. Di kejauhan, semua orang menjadi terdiam, semuanya membatu. Ini baru tabrakan pertama, benturan daging, tetapi itu sudah menghasilkan pemandangan yang begitu mengerikan. Itu terlalu mengejutkan. Kamu sedikit lebih kuat dari dua kakak laki-lakimu. Tapi, masih belum cukup, terlalu jauh dariku. Anak dewa jatuh berbicara. Pada saat ini, seutas energi abadi muncul di sekelilingnya. Mereka yang berada di kejauhan tidak dapat melihatnya dengan jelas, garis pandang mereka terhalang oleh kabut, tetapi Si Hao melihatnya dengan jelas. "Apakah kau tahu di mana letak perbedaannya? Aku dapat menekanmu hanya dengan mengangkat tanganku, dengan mudah dapat memusnahkan tubuh dan jiwamu." Anak dewa jatuh berbicara dengan tenang saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia menatap Si Hao dengan dingin, membawa ejekan di matanya. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, membidik Si Hao, dengan santai menghancurkannya ke bawah, hendak dengan mudah membunuh Si Hao di depan mata semua orang. Untaian energi abadi itu bertahan, melilit lengannya. Seketika menjadi kabur. Itu sangat misterius. Lengan itu tampak seperti bisa menekan dan meruntuhkan langit dan bumi. Ini adalah efek menakjubkan dari energi abadi. Begitu seseorang mengolahnya, mereka akan menjadi sangat berbeda, melampaui di atas, mustahil untuk ditandingi.
Shihao melihat bahwa dia menggunakan energi abadi dengan cara yang begitu santai. Ekspresinya tidak berubah, hanya bergegas maju dengan cepat. Dia kemudian menendang dari udara. Bahkan secercah pun berani bersaing dengan bulan yang bercahaya? Melebih-lebihkan kemampuanmu, kata anak dewa jatuh. Tangan itu perlahan dan tegas menghantam kaki Shihao. Namun, yang tidak terduga, sesuatu yang melampaui semua prediksi semua orang terjadi. Kaki Shihao sederhana dan langsung, kuat di luar imajinasi. Kaki kanan Shihao menyerang seperti ular naga, memukul-mukul kekosongan, menghancurkan lengannya. Kaki di udara menghantam wajahnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terkejut, terlempar ke belakang.